Kamu tipe orang yang exciting banget ketika merencanakan sesuatu, tapi kemudian kayak struggle untuk melakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Well, gue tipe orang yang kayak gitu. Ketika gue planning, misalnya bikin rencana liburan, katakanlah ke Jogja gitu ya, gue suka banget kayak hari pertama itu gue detailin mau kemana, mau ke Malioboro, ke Prambanan, ke Borobudur, ke tempat-tempat yang memang gue suka gitu. Dan rasanya itu kayak gue sudah ada di Jogja, padahal gue masih merencanakan gitu. Tapi downside-nya adalah ketika kemudian gue sampai di Jogja, kok jadi berasa malas kemana-mana ya. Nah, ternyata hal ini juga menyebar ketika gue bikin video YouTube. Gue suka banget ketika bikin skrip, wah gue punya banyak ide nih, gue punya ide-ide yang bisa gue explore, yang mungkin juga menarik buat teman-teman. Kemudian setelah selesai gue bikin skrip, detailnya tadi, ketika syuting, ketika gue harus berbicara di depan kamera, kayak ada banyak banget internal kritik dalam kepala gue ketika gue selesai syuting, kemudian melihat hasilnya, kayaknya gue harus menambahkan 1 atau 2 poin ya di skripnya. Akhirnya gue balik lagi ke skrip. Kemudian gue syuting lagi. Setelah gue syuting, gue lihat lagi hasilnya, kayaknya gue harus potong bagian itu karena terlalu dragging. Nah, bolak-balik antara gue merapihin skrip, which is part of planning tadi, dan gue melakukan syuting, gue ngomong di depan kamera, which is melakukan apa yang sudah gue planning tadi, itu bikin gue drain dan akhirnya gak kemana-mana karena kayak gak pernah selesai. Ketika gue recording, selesai gue tonton, ada yang harus gue perbaiki lagi di skripnya dan sebaliknya. Jadi kayak ini tuh never ending cycle. Akibatnya apa? Jelas gue kemudian struggle untuk kemudian memposting video gue ke YouTube. Nah, sampai kemudian gue menemukan kayaknya gue harus cari cara deh gimana kemudian gue bisa silencing the inner critics tadi. Triksnya sebenarnya sederhana. Triknya adalah kita kemudian harus mendefinisikan atau menentukan part mana sebenarnya dari diri kita tadi yang lebih dominan. Dari sisi gue lebih dominan di planning. Karena gue suka banget untuk memplanning sesuatu, merencanakan sesuatu, tapi kemudian lemah di sisi eksekusinya tadi. Yang gue lakukan adalah gue setelah selesai planning tadi, karena it's easy for me, karena gue tahu apa yang harus di planning tadi, gue kemudian mengalokasikan 2 jam untuk benar-benar fokus mengeksekusi planning gue tadi. Kalau misalnya gue bikin video, gue kemudian ngomong di depan kamera, sebelumnya gue harus setup semua sistem yang mungkin kan gue bisa ngomong di depan kamera tadi, dan benar-benar fokus untuk ngomong apa yang sudah gue planning, apa yang sudah gue bikin skripnya. Jadi gak ada lagi tuh gue kemudian bolak-balik untuk ngelihat skripnya, wah kayaknya mesti diperbaiki, gak ada. Ketika 2 jam tadi gue fokus untuk ngomong di depan kamera, itu yang harus gue lakukan. Jadi dengan cara itu tadi akhirnya gue bisa mendapatkan hasil akhirnya. Ada videonya, kemudian terlepas dari inner critic gue tadi, my commitment 2 jam gue full ngomong di depan kamera, kemudian gue edit, done. That's it. Let's move on. Karena kalau kita balik lagi skrip lagi, kayaknya it's never ending process, it's never ending experience untuk terus menerus tweaking. Yang gue kejar sekarang adalah bagaimana gue meningkatkan konsistensi. Konsistensi tadi itu lebih penting dibanding kualitas untuk saat ini. Nah, perspektif itu yang kemudian gue bawa. Dan gue yakin teman-teman juga di sana mungkin ada yang merasakan bahwa kok kayaknya gue lebih dominan di salah satu nih. Misalnya teman-teman ngerasa dominan di sisi eksekusinya, tapi bingung ketika harus bikin skrip. Mau kayak gimana? Apa yang mau diomongin? Gue gak punya ide. Nah, mungkin trik yang sama juga bisa dilakukan. Simpelnya kalau misalnya teman-teman ngerasa tidak terlalu dominan di bagian planning, yang teman-teman mesti lakukan adalah fokus selama waktu tertentu. Katakan kalau misalnya gue 2 jam, atau teman-teman bisa melakukan selama 30 menit atau 1 jam untuk benar-benar fokus membuat skrip. Dan ketika teman-teman kemudian berbicara di depan kamera, tidak ada lagi proses editing skrip dan sebaliknya. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini bisa memberikan teman-teman confidence untuk benar-benar bisa menyelesaikan. Karena sebenarnya kalau kata orang nih ya, the biggest hurdle atau the biggest challenge buat diri kita itu bukan kita tidak menemukan apa yang kita mau, tapi lebih kepada bagaimana kita menghandle diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada 1 atau 2 poin dari teman-teman yang bisa didapatkan. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.